Luar biasa gebrakan Wagub dari Gerindra yang sudah mencungkalkan saingannya dari PKS. PKS ambiar, Gerindra bergetar. Kali ini, sang Wagub terpilih langsung membuat efek kejut dan getar sampai ke pusat. Terobosan sang Wagub berharta 19 miliar ini sangat luar biasa. Apa itu? Jadi penagih dana ke pusat. Sekarang Anies Baswedan berubah menjadi pemimpin yang makin manja. Manja karena di satu sisi dia jadi ringan tugasnya karena ada yang bisa disuruh dan dilimpahkan tugas atau tanggung jawab. Sementara di sisi lain, kemanjaan yang dinikmati Anies Baswedan adalah dia bisa menikmati kucuran dana dari pusat tanpa perlu mengeluarkan dana besar dari kas DKI. Manjanya minta ampun bukan? Karena tanpa kerja keras, tanpa menguras kas DKI, dia bisa menarik dana yang besar dari pusat. Lalu kas yang ada bisa digenjot untuk menyundul pencitraannya, sementara untuk rakyatnya cukup dengan menghadirkan retorika dan buih kata-kata lewat panggung corona. Padahal politisi Gerindra sudah menyentil bahwa permintaan pencairan dana tersebut dibawa ke muka publik adalah sebuah pencitraan. Pamer ke publik. Demikian politisi Partai Gerindra Kamru Samad. Sudah disentil partai sendiri, Wagub DKI tetap tak punya malu. Dia makin tebal muka persis bosnya. Sekarang bos Anies Baswedan jadi lega dan makin membahana nanti ucapannya. Dia bisa mendelegasikan sebagian kerjanya ke sang wakil terpilih. Jelas Anies Baswedan sudah sangat terbantu karena wakilnya dari Gerindra ini sudah bisa menjadi andalan agar Anies makin fokus untuk manggung. Alangkah indah dan harmoni dua duet yang tak disangka-sangka melimpah penghasilannya, tapi hanya sekedar numpang eksis dan hanya bisa mengemis dana dari pusat. Sementara dari politisi sejawatnya sendiri ikutan muak. Mau tahu gebrakan selengkapnya si Wagub DKI? Jadi Wagub Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap pemerintah pusat memberikan bantuan terkait rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Ia mengatakan DKI sudah mempersiapkan anggaran khusus sebesar 3 triliun. Namun menurut dia, anggaran tersebut perlu ditambah pemerintah pusat. Terkait PSBB kan lebih ketat lagi. Apakah masih perlu penambahan pembiayaan atau tidak? Kalau iya, nanti pembiayaannya dari mana? Kan tidak bisa semua diatasi oleh DKI, katanya kepada wartawan Selasa 7 April 2020. Jelasin dulu dong, anggaran 3 triliun buat apa? Alangkah mirisnya si Wagub ini yang punya harta dan aset melimpah, tapi tetap kerjanya hanya menjadi penagih alias kolektor. Berdalih untuk meminta kucuran dana yang ditunjukkan buat rakyatnya, padahal mentalitasnya malas. Ini adalah sikap manja yang sangat kekanak-kanakan. Ya mikir dong Pak Wagub, cek dulu kas daerah. Atau kas daerah sudah bocor atau hanya dialokasikan untuk pencitraan menuju 2024. Ayo coba dong usaha, nyumbang dong. Baru terpilih kok kagak kreatif sih? Toh nanti dapat tunjangan dan dana operasional bermiliar. DKI tak pernah mandiri di bawah pemerintahan Abbas. Zaman sebelumnya Ahok tak bergantung ke pusat. Dia menyatakan secara terang-terangan dan terbuka. Tapi Abbas tanpa malu bersama wakilnya merengek plus menagih dana terus-menerus. Wahai para pemimpin DKI dan Wagub DKI yang terpilih, kalian harus malu karena Jabar saja yang dana APBD-nya sedikit masih bisa mengucurkan dana lebih buat warganya. DKI hanya sekitar 3 triliun masih terus minta tambahan. Tuh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat efek yang jauh lebih cetar. Beliau siap menggelontorkan kurang lebih 18 triliun guna membantu masyarakat di Jawa Barat yang kena dampak COVID-19. Sementara DKI hanya berputar-putar saja retorika dan kebijakannya. DKI lebih banyak pamer korban yang meninggal dan menakut-takuti tanpa memberi solusi. Kelihatan pemimpin horor dan tak peduli kepada rakyatnya. Jadi, ketika para buzzer Anies Baswedan dengan bangga memamerkan bantuan sejumlah 3 triliun, mereka berpikir bahwa provinsi lain pasti kalah telak. Ternyata mereka yang kena efek kejut dari Kang Emil. Sementara, Abbas setelah berkoar 3 triliun kini tak terdengar dalam bentuk bantuan apa.
Pemimpin yang tangguh adalah pemimpin yang bisa mengurus keuangannya seraya membuat penyaluran dananya yang tepat dan terukur. Sedangkan pemimpin yang hanya modal ngomong, ujung-ujungnya jadi pengemis dana. Tak pernah ada upaya yang benar-benar terbukti mengeluarkan dana dari APD untuk rakyatnya yang sangat membutuhkan. Ujian lewat virus corona ini memperlihatkan mana pemimpin yang benar-benar peduli dan perjuangan rakyatnya dengan mengeluarkan dana yang dari kas daerah. Lalu di samping itu, membuat kebijakan yang berdampak dan dinikmati masyarakat.